Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulisandria, mahasiswa aktif semester 5 Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Al-Khairiyah. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Sebelumnya, apa sih studi kelayakan bisnis itu? Studi kelayakan bisnis adalah suatu penelitian tentang layak tidaknya suatu rencana usaha dibangun atau dioperasikan dalam rangka mencapai keuntungan yang maksimal. Tujuannya adalah untuk mengukur seberapa jauh bisnis tersebut berpeluang memiliki kelanjutan atau akan berhenti pada waktu tertentu. Aspek hukum merupakan aspek yang pertama kali harus dikaji dalam studi kelayakan bisnis. Bagi penilaian suatu studi kelayakan bisnis, dokumen yang perlu diteliti keabsahan, kesempurnaan, dan keasliannya meliputi badan hukum, izin-izin yang dimiliki, sertifikat tanah atau dokumen lainnya yang mendukung kegiatan usaha tersebut. Dalam aspek hukum, hal yang dibahas meliputi yang pertama, bentuk badan hukum perusahaan. Maksudnya di sini adalah bentuk dari perusahaan tersebut, apakah PT, perseorangan, atau yang lainnya. Pada hakikatnya, badan hukum adalah hak dan kewajiban daripada anggotanya secara bersama-sama. Yang kedua, prosedur perizinan atau legalitas. Legalitas ini merupakan unsur terpenting karena legalitas merupakan jati diri yang mengesahkan atau melegalkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Yang ketiga, lembaga atau departemen atau instansi yang terkait dengan perusahaan. Lembaga yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan. Yang keempat, rencana anggaran dasar perusahaan. Rencana ini menjadi hal yang menentukan bisnis Anda akan berjalan lancar atau tidak untuk kedepannya. Badan hukum usaha. Dalam prakteknya, jenis badan hukum yang ada di Indonesia meliputi perseorangan, firma, perseroan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau PT, perusahaan negara atau BUMN, perusahaan daerah atau BUMD, dan yayasan. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki perseorangan atau perusahaan tersebut hanya dimiliki oleh satu orang. Pendirian tidak memerlukan syarat khusus sebagaimana badan usaha lainnya. Kebutuhan modal hanya dipenuhi dan dimiliki sendiri dan untuk mencari modal dari luar relatif lebih sulit. Artinya, badan usaha yang kepemilikannya hanya dimiliki oleh satu orang, setiap orang bisa menciptakan entitas bisnis individual yang dibuat tanpa izin dan tanpa prosedur khusus. Kelebihannya, pekerjaan yang dilakukan bisa kapan saja karena dikelola oleh mandiri. Kekurangannya, sulitnya mencari modal awal. Yang kedua, firma atau FA. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Untuk mendirikan FA, dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu yang pertama, melalui akta resmi dan yang proses selanjutnya sampai di berita negara. Yang kedua, melalui akta di bawah tangan, yaitu kesepakatan antara pihak-pihak terkait. Kelebihan dari firma itu sendiri adalah keputusan firma didasarkan pada pertimbangan seluruh anggota, dan kelemahannya akan menimbulkan perselisihan jika pembagian keuntungan kurang adil. Yang ketiga, perseroan komanditer atau Commanditers Vennootschap. CV merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Tanggung jawab sekutu komanditer terbatas hanya pada modal yang ditanamkan dalam perusahaan. Tujuan pendirian CV adalah memberi peluang bagi perseorangan untuk ikut menanamkan modalnya dengan tanggung jawab terbatas. Dalam CV terdapat 2 sekutu, yaitu sekutu komanditer atau pasif dan sekutu komplementer atau aktif. Kelebihannya yaitu cara pendirian yang mudah dan kekurangannya, kelangsungan usaha sewaktu-waktu dapat terganggu. Yang keempat, perseroan terbatas atau PT. PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Dalam mendirikan sebuah PT, modal yang terdiri dari saham dan dilindungi oleh saham. Kelebihannya yaitu tanggung jawab pemegang saham terbatas, dan kelemahannya
Jual beli saham secara bebas dapat menimbulkan spekulasi pada saat kondisi sebuah saham jatuh, maka PT yang besar pun terancam bangkrut. Dalam prakteknya, jenis PT terdiri dari yang pertama, dilihat dari segi kepemilikannya, yaitu perseroan terbatas biasa, perseroan terbatas terbuka, dan perseroan terbatas persero. Yang kedua, dilihat dari segi status perseroan terbatas, perseroan tertutup, dan perseroan terbuka. Biasanya, perseroan tertutup hanya orang-orang tertentu yang bisa menanamkan sahamnya, dan perseroan terbuka, siapa saja bisa memilih saham, bisa menanamkan sahamnya pada perusahaan tersebut dengan ketentuan yang tertentu. Biasanya perseroan terbuka ini, di belakang PT tersebut ada kata TBK. Yang kelima, perusahaan negara atau BUMN. Perusahaan negara adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang. Modal untuk mendirikan PN adalah kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan atas saham. PN dipimpin oleh seorang kepala atau direksi yang diangkat oleh pemerintah. BUMN tersendiri kepemilikannya oleh negara. BUMN dapat berupa perusahaan nirlaba yang tujuannya untuk menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kelebihan dari BUMN sendiri, mudah dalam melakukan kerjasama baik dari pihak swasta nasional, koperasi, atau swasta asing. Kekurangannya yaitu sering alami kerugian karena sifat usaha yang mengutamakan kepentingan publik dibanding pertimbangan ekonomi. Yang keenam, perusahaan daerah atau BUMD. Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang didirikan dengan suatu peraturan daerah. Modal seluruh atau sebagian besar milik pemerintah daerah yang dipisahkan, kecuali dengan ketentuan lain dengan dasar undang-undang. Pimpinan perusahaan daerah diangkat oleh kepala daerah. Kelebihan dari BUMD sendiri adalah kegiatan ekonomi dilakukan untuk melayani kepentingan publik. Kekurangannya adalah kualitas SDM yang diperkirakan masih kurang. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu yayasan. Pendirian yayasan didasarkan atas PP nomor 63 tahun 2008 tentang yayasan. Yayasan merupakan badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial. Yayasan memiliki pengurus dan harta milik pengurus yang dipisahkan dari harta yayasan. Kelebihan dari yayasan itu sendiri adalah membantu masyarakat sosial dengan tidak mencari keuntungan, dan kekurangannya adalah terbatasnya dana-dana yang diperlukan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.